Sekarang kita lihat contoh soal yang lain ya. Ini terkait dengan momentum ya, momentum relativistik. Coba kita lihat bersama-sama soalnya. Di sini ceritanya disebutkan energi total benda bermasa diam B. Jadi di sini masa diamnya B itu sama dengan 5 kali energi rehatnya. Jadi energi total ya. Jadi di sini E, biasanya energi total itu E ya. Itu sama dengan 5 kali dari energi rehatnya. Jadi energi rehat itu energi diam. Jika benda itu mempunyai momentum linear sebesar. Jadi yang ditanyakan momentum linearnya. Oke, yang E ini kan biasanya mc kuadrat ya. Mc kuadrat ini 5, energi diam E0 ya sama dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat gitu ya. Nah, sehingga nanti ini kalian bisa hapus nih masanya. Bisa dihapus kok masanya, sorry, C-nya yang bisa dihapus ya, C kuadrat dengan C kuadrat. Nah, masanya di sini kan masa relativistik nih. Nah, jadi ini sama aja dengan M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sama dengan 5M0. Nah, baru nih M0-nya bisa dicoret. Nah, sambil dibalik sambil dikuadratin ya. Nanti kalian punya 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini dibalik dan dikuadratin. Berarti ini menjadi 1/5 kan, dikuadratin jadi 1/25 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sehingga nanti kalau ini kita pindahkan ya, nanti di sini kalian punya apa nih? Nah, jadi nanti kita punya V kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu sama aja dengan 1 dikurangi 1/25 kan. Jadi ini sama aja dengan 24 dibagi dengan 25. Nanti kalau dikalikan silang jadi V kuadratnya nanti sama dengan 24/25. Di sini C kuadrat. Coba diakarkan, nanti kalian dapat V ya. Jadi V-nya adalah berapa nih? Kalau diakarkan jadi 24 itu kan 4 kali 6 ya. Jadi 2-nya bisa keluar jadi 2/5 ya. Jadi akar 6 ya, C gitu. Nah, ini akar 6 ya. Nah, ini kecepatannya. Nah, sementara yang ditanyakan bukan ini ya, yang ditanyakan momentum. Jadi momentum relativistik itu kan P sama dengan M kali V kan. Nah, jadi masanya tadi disebutkan adalah massa. Jadi di sini massanya, jadi disebutkan bahwasannya massa ini ya. Jadi dari sini nih. Jadi dari sini itu kan kita dapatkan si M itu sama dengan 5M0 kan. Nah, tadi yang disebut dengan B itu apa? Massa diam kan? Jadi benda bermasa diam B. Nah, jadi nanti ini sama aja dengan 5B. Jadi M-nya itu 5B. Ya, karena B-nya masa diam. Sehingga nanti kalian punya, jadi ini 5B dikalikan dengan V. Nah, V-nya itu 2/5. Ya, akar 6C gitu. Ya. Jadi ini 5 ya, maksudnya. Ini 5. Nah, nanti 5-nya bisa dicoret. Jadi kalian bisa coret ini angka 5-nya. Nah, ini habis. Nanti kalian punya sama saja dengan apa nih? 2 akar 6 BC gitu ya. Nah, BC. Kalau di opsi sih itu tulisannya 2BC akar 6 mestinya. Ya, ada nggak? 2BC akar 6. 2BC akar 6 berarti jawabannya yang ini ya, yang D. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Jadi contoh yang lain ini terkait dengan tumbukan relativistik ya. Coba kita lihat bersama-sama. Sebuah partikel dengan massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,8 C ya. Tentu saja di sini ketika dia bergerak ya masanya berubah ya. Jadi massa relativistik ini M0 itu massa diamnya. Nah, kemudian partikel ini menumpuk partikel lain yang massa diamnya 3M0 yang diam. Nah, kalau ini memang dia diam gitu ya. Secara tidak elastis sama sekali. Jadi tidak elastis sama sekali itu maksudnya setelah tumpukan kedua bendanya menyatu ya. Berapa kecepatan partikel setelah tumpukan ya. Jadi kalau kita ilustrasikan gini, jadi awalnya ini ada sebuah partikel nih. Nah, si partikel ini itu bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Jadi sebut saja misalnya V ya. Ini 0,8 C. C kecepatan cahaya. Ini masanya tentu saja berubah jadi M ya, massa relativistik. Kemudian si benda ini menumpuk partikel lain ya. Ini sedang diam. Yang masanya 3M0 ya. Jadi di sini dia diam ya. Nah, tumbukannya tidak elastis sama sekali. Jadi maksudnya tidak lenting sama sekali ya. Nah, jadi ini menyatu. Nah, ini masanya sebut saja menjadi M besar lah misalnya ya. Kita nggak tahu. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatannya setelah tumbukan. Sebut saja V aksen nih ya. Ini berapa gitu. Oke, nah dalam peristiwa tumbukan relativistik di sini yang harus kalian ingat ini berlaku dua hal.
Jadi yang pertama kekekalan momentum dan kekekalan energi gitu ya. Tapi sebelum ke situ, nah coba kita lihat dulu. Ketika partikel ini bergerak ya dengan kecepatan 0,8 c yang awalnya nih ya. Nah, kan dia masanya M0 kan ya, masa diamnya itu M0. Nah, ketika dia bergerak 0,8 c masanya jadi M. Masih ingat kan? Masa relativistik M itu sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga nanti kalau kalian masukkan di sini ya, M0 dibagi dengan, nah di sini kan si V-nya itu 0,8 ya, 0,8 C dikuadratin jadi 0,64 ya. Jadi nanti munculnya akar 1 min 0,64 ya. 1 dikurangi 0,64 jadi C kuadratnya habis ya. Itu adalah 0,36. Jadi nanti ya munculnya adalah M0 dibagi dengan 0,6 ya. Akar dari 0,36 0,6 gitu ya. Oke. Jadi si M itu segini, M0 dibagi dengan 0,6. Oke, nah kita terapkan sekarang dengan dua hal tadi. Pertama, kita coba terapkan dengan kekekalan energi. Kekekalan energi. Nah, jadi ini menunjukkan energi sebelum tumbukan dan sesudahnya akan sama. Sebelum tumbukan kondisinya yang ini, ya, yang ini kondisinya. Nah, jadi di situ si benda yang bergerak energinya kan mc kuadrat, tentu saja. Nah, kemudian ditambah partikel yang diam itu ya tentu saja adalah karena dia diam ya. Jadi langsung saja masanya tetap ya 3m0 dikalikan dengan c kuadrat. Kemudian setelah tumbukan ya masanya menjadi m besar kan dikalikan dengan c kuadrat. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa coret c kuadratnya ya. Jadi nanti kalau kalian sederhanakan ini habis nih. Ya ini habis gitu. Jadi nanti kita punya M ditambah dengan 3M0 itu sama dengan M besar. Nah, M yang ini kan udah kita hitung sama dengan yang ini. M0 dibagi dengan 0,6 ya. Jadi nanti kita punya ini M0 dibagi dengan 0,6 ya ditambah 3M0. Nah, itu sama dengan M besar ini. Oke? Nah, sekarang M0 dibagi dengan 0,6 itu kan sama aja mengatakan berapa ya? 0,6 itu kan 3/5 ya. Jadi ini bisa dituliskan 5/3 jadinya ya. 5/3 M0 ditambah dengan berapa nih ya? 3M0 nih kita tuliskan saja dengan 9/3 aja ya. M0 gitu. M0 sebentar, ini kurang jelas. Nah, jadi di sini M0 ya. Mana penghapus? Nah, sebentar. Nah, itu. Jadi di sini adalah 9/3 M0 itu sama dengan M. Nah, coba di sini kalau kita satukan jadi berapa? 14 ya. Jadi 14/3 ya. M0 itu sama dengan M. Nah, kita punya ini. Nah, yang ditanyakan bukan M0 tapi kecepatannya ya setelah tumbukan. Nah, terus yang kedua, kalian terapkan kekekalan momentum gitu. Jadi, ketika kekekalan momentum kita terapkan, jadi di sini yang kedua ya. Ini kekekalan momentum. Nah, apa yang didapatkan di situ? Nah, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan akan sama. Sebelum tumbukan yang punya momentum ya benda yang bergerak itu aja ya. Jadi MV ini momentum sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan ini momentumnya M dikalikan dengan V aksen gitu ya. Jadi di sini ini M kecil maksudnya ya. Ini M kecil, ini M besar. Jadi M kecilnya tadi kan M0 ya. M0 dibagi dengan 0,6 gitu kan. Sementara V-nya sendiri itu kan 0,8 C tadi. 0,8 C ya yang ini. Nah, ini akan sama dengan masa M besar itu kan 14 tadi per 3M0 ya dikalikan dengan berapa itu? Wah, nggak cukup kayaknya tempatnya ya. Sebentar. Ini tempatnya tidak cukup. Ini kita hapus saja karena nggak cukup. Coba ini kita tulis saja supaya cukup ya. Ini sama dengan M besarnya tadi udah dicari kan 14/3. Ini M0 ya dikalikan dengan V aksen gitu. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Si M0-nya habis nih. Ini dengan ini kan habis gitu. Sehingga nanti kalian punya V aksennya di berapa? Kali silang saja ya. Jadi nanti kalian punya 3 dibagi dengan 14 dikalikan dengan 0,8 C dibagi dengan 0,6 gitu. Jadi nanti kita punya apa nih? Jadi 3 dibagi dengan 0,6 itu kan berapa? 5 ya. 5. Nah, di situ
5 dikalikan 0,8 itu kan 4 berarti ya. Jadi 4 dibagi 14C, atau dengan kata lain 2/7 mestinya ya. 2/7C. Ada nggak jawaban 2/7C? Ada ya. Jadi jawabannya yang ini, yang A. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang jelas di sini kalian jangan lupa kalau pada tumpukan relativistik itu berlaku dua hal ini. Jadi ada kekekalan energi terapkan dan kekekalan momentum juga diterapkan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami.